bila tidak ada regulasi yang memadai terkait kriteria ini tadi, dimungkinkan munculnya calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Adanya BKD di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah miliaran rupiah ditengarai menimbulkan polemik di beberapa tingkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Papdesi Kabupaten Bojonegoro, Samudi, bahwa ada dugaan BKD menjadi ajang kolusi. Menurut Samudi, BKD yang seharusnya bisa menjadikan pembangunan di tingkat desa lebih cepat dan merata berpotensi menjadi ajang kolusi bagi pihak-pihak tertentu. Ini karena desa yang mendapatkan BKD terkesan hanya desa-desa itu saja. Pria yang juga Kepala Desa Kepokidul Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro ini juga menyatakan bahwa siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada praktek percaloan dalam penentuan desa yang akan menerima bantuan. Untuk itu sebagai Ketua Papdesi dirinya sangat mendukung apabila ada pihak dari manapun termasuk dari APH, baik itu dari kejaksaan maupun pihak kepolisian bila melakukan langkah-langkah pencegahan awal. Langkah pencegahan awal ini diharapkan agar penggunaan dana BKD yang merupakan dana publik ini tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan baik dalam pengerjaan maupun dalam proses mendapatkannya. Ditengarai pula ada kecamatan yang apabila mengajukan BKD harus melalui salah satu kepala desa, bahkan informasinya jika tidak melalui kepala desa tersebut, maka pengajuan BKD tidak akan cair. Hal inilah yang menjadi dugaan kolusi oleh Ketua Papdesi Kabupaten Bojonegoro itu. Dikonfirmasi secara terpisah melalui WhatsApp, Mahmudin selaku Kepala DPMD Pemkab Bojonegoro menyampaikan bahwa soal BKD terkait perubahan regulasi saat ini masih proses, mulai proses perencanaan, mekanisme pencairan, dan monitoring serta pengawasannya. Terkait dengan BKD Bojonegoro tahun ini gimana Pak? Ya itulah yang kemarin saya coba sampaikan ke media juga beberapa waktu lalu bahwa BKD di Bojonegoro itu yang mestinya tujuan awal BKD itu kan untuk percepatan pembangunan di tingkat desa. Tapi karena sepanjang yang saya ketahui regulasi terkait penyaluran BKD itu kurang memadai, sehingga yang saya pahami kemarin itu ada semacam nuansa suka nggak suka itu karena tidak adanya kriteria yang jelas dalam penyaluran dana BKD. Itu yang kemarin sempat saya singgung memang, karena sejauh yang kita tahu sampai saat ini misalnya desa yang seperti apa yang dapat, bagaimana cara mengajukannya, terus siapa yang memverifikasi data itu, sehingga kita nggak tahu ini mekanismenya seperti apa, kenapa desa A dapat sementara desa yang lain tidak. Ada mas memang yang menurut saya itu ada kejanggalan, misalnya seperti ini ya, desa A dengan luas wilayah yang kecil, saya katakan penduduk juga nggak seberapa, 2019 dapat, 2020 dapat lagi. Sementara desa-desa yang memang dalam tanda kutip itu luas wilayahnya dan penduduknya juga besar, mestinya juga butuh dana yang lebih besar, justru terabaikan. Ini saya minta dan saya berharap ke depan ini regulasi ini jelas. Karena bila tidak ada regulasi yang memadai terkait kriteria ini tadi, dimungkinkan munculnya calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Misalnya bisa saja seseorang mengatakan harus dengan saya saja, proposalnya saya saja, nanti tak carikan ini, tapi dengan sekian persen misalnya. Ini memungkinkan mas. Indikasi seperti itu ya? Ada indikasi seperti indikasi itu? Semacam itu tentu saja ada. Jadi mungkin tidak berupa fee, mungkin sayalah yang garap nanti, atau materialnya dari saya, itu sangat mungkin gitu. Jadi kalau saya cermati perlu secepatnya dibuat regulasi yang jelas terkait penyaluran BKD. Belum lagi kalau saya bicara misalnya terkait dana sharing. Desa yang mendapat bantuan keuangan itu seharusnya menyediakan dana sharing, dana pendampingan 10% dari nilai bantuan. Bayangkan kalau misalnya desa A mendapat 1 M, 100 juta dana sharing itu. Dari mana dana itu diambil oleh desa? Apakah diambilkan dari DD? Lucu saya rasa kalau memang seperti itu. Jadi regulasi yang tepat itu gimana Pak menurut jenengan?
menurut Pak Desi? Kalau menurut saya Pemkab seharusnya membuat semacam perbu mengenai kriteria-kriteria desa, mengatur mekanisme bagaimana desa mendapatkan BKD sehingga tidak tumpang tindih, yang dapat selalu itu saja, yang lain sementara terabaikan. Ada kok mas, saya punya catatan banyak, ada satu desa itu dapat 1,2 bahkan 1,3 lebih, ada 5 titik misalnya, 5 titik gitu. Sementara desa lain sama sekali nggak dapat dalam satu kecamatan. Kemudian tahun berikutnya dapat lagi. Ini kan saya katakan agak aneh. Apa ada dampak hukum Pak terkait dengan BKD ini? Terkait dampak hukum, gini mas, sesuatu dengan proses-proses cara yang salah, tentu di situ dimungkinkan terjadi perbuatan melawan hukum. Saya pikir APH dalam hal ini perlu lebih sedikit proaktif dalam rangka untuk pencegahan. Bila uang puluhan miliar kemudian tidak diatur dengan regulasi yang tepat, sangat-sangat mungkin terjadinya penyelewengan di situ. Jadi Pak Desi akan bekerja sama dengan aparat APH untuk indikasi ini Pak ya? Kalau Pak Desi kerjasama saya rasa enggak. Bukan kapasitas kita kerjasama dengan, tapi kita Pak Desi akan mendorong agar itu dilakukan oleh APH untuk melakukan langkah-langkah preventif lah. Jangan sampai dana yang sebesar ini menjadi mubazir, menguap kemana-mana tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Karena kalau saya amati dari dana pendampingan saja yang saya katakan sharing 10%, itu saya rasa sudah banyak masalah di situ. Terakhir Pak, harapan jenengan terkait ini apa Pak? Ya kita Pak Desi tentu akan mengimbau kepada teman-teman yang desa yang belum mendapat BKD untuk sabar lah. Untuk sabar, kita tahu semua kades ingin memajukan desanya masing-masing, paham. Tapi situasi memang masih seperti ini, dan saya berharap ke depan sekali lagi regulasi terkait bantuan keuangan desa ini segera dibuat. Karena kalau tidak dibuat tentu ada kesan itu tadi, like and dislike itu akan nampak terasa. Meskipun mungkin tidak, tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi mas. Oke, terima kasih. Bima Rahmat, Update TV Bojonegoro.